Hai semuanya, coba ingat-ingat, apa hal pertama yang kamu dengar atau lihat tentang uang dari orang tuamu dulu? Apakah itu tentang menabung di celengan ayam, takutnya dikejar-kejar utang, atau justru tentang bagaimana uang bisa menghasilkan lebih banyak uang? Nah, jawaban dari pertanyaan sederhana itu bisa jadi kunci untuk memahami kondisi keuanganmu saat ini. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya kita bisa punya kebiasaan atau pola pikir tertentu soal uang? Kok ada orang yang rasanya gampang banget menabung dan investasi, sementara yang lain kesulitan bahkan untuk sekadar mencukupi kebutuhan sehari-hari? Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas satu hal yang mungkin nggak banyak kita sadari, tapi pengaruhnya besar banget sama cara kita mengelola uang. Kita akan ngobrolin tentang bagaimana pola pikir orang tua kita dulu ternyata bisa membentuk cara kita melihat dan memperlakukan uang sekarang. Kedengarannya menarik kan? Mari kita mulai. Jadi gini teman-teman, sadar atau enggak dari kecil kita sudah banyak belajar tentang uang dari orang tua kita. Bukan cuma lewat nasihat-nasihat yang mereka berikan secara langsung, tapi juga dari cara mereka bertindak dan bersikap terhadap uang sehari-hari. Pola pikir mereka tentang uang, baik itu positif maupun negatif, secara nggak langsung akan terserap ke dalam diri kita dan membentuk keyakinan serta kebiasaan kita saat ini. Ini bukan berarti kita menyalahkan orang tua kita ya, sama sekali bukan itu maksudnya. Tujuan kita di sini adalah untuk memahami akar dari kebiasaan kita, supaya kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan di masa depan. Coba deh, aku kasih contoh ya. Aku punya seorang teman, sebut saja namanya Putri. Dari kecil, Putri sering banget dengar orang tuanya bilang, uang itu susah dicari, atau ucapan, kita harus hemat, jangan boros. Alhasil, sampai sekarang, meskipun Putri sudah punya penghasilan yang cukup, dia selalu merasa takut kalau uangnya akan habis. Dia jadi sangat perhitungan dalam mengeluarkan uang, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya dia butuhkan. Dia jadi sulit menikmati hasil kerja kerasnya karena selalu dihantui rasa khawatir. Nah, beda lagi sama temanku yang lain, namanya Adi. Orang tua Adi dulu punya pola pikir yang lebih terbuka soal uang. Mereka percaya kalau dengan kerja keras dan perencanaan yang baik, uang itu bisa datang dan pergi dengan lancar. Mereka juga nggak ragu untuk berinvestasi demi masa depan. Hasilnya, Adi tumbuh menjadi orang yang lebih berani mengambil risiko dalam hal keuangan, tentu saja dengan perhitungan yang matang. Dia nggak takut untuk mencoba hal-hal baru yang bisa meningkatkan kondisi finansialnya. Contoh lain lagi, mungkin kamu pernah lihat ada orang tua yang sangat menekankan pentingnya menabung sejak dini. Mereka mungkin memberikan contoh langsung dengan membuatkan celengan untuk anak-anaknya, atau mengajak anaknya ikut ke bank untuk menabung. Nah, anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini, kemungkinan besar akan memiliki kebiasaan menabung yang kuat di kemudian hari. Mereka akan melihat menabung sebagai sesuatu yang penting dan menyenangkan. Sebaliknya, ada juga orang tua yang mungkin kurang memberikan perhatian pada pendidikan keuangan anak-anaknya. Mereka mungkin lebih fokus pada memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana uang bekerja. Akibatnya, anak-anak mereka mungkin tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang memiliki literasi keuangan dan kesulitan dalam mengelola uang. Ini semua adalah contoh-contoh sederhana yang mungkin pernah kita lihat atau bahkan kita alami sendiri. Intinya, pola pikir orang tua kita tentang uang itu seperti fondasi. Kalau fondasinya kuat dan benar, maka kita akan lebih mudah membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Tapi kalau fondasinya kurang kokoh, kita mungkin akan seringkali merasa kesulitan. Mungkin kamu bertanya-tanya, memangnya seberapa besar sih pengaruh pola pikir orang tua ini? Nah, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa memang ada korelasi yang signifikan antara pola pikir keuangan orang tua dengan kondisi keuangan anak-anaknya di masa depan. Misalnya, studi yang dipublikasikan dalam Journal of Family and Economic Issues secara konsisten menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga di mana orang tua terbuka membicarakan soal uang dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan keuangan, cenderung memiliki pemahaman keuangan yang lebih baik dan lebih mampu mengelola uang mereka sendiri saat dewasa. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya komunikasi aktif mengenai topik keuangan sejak dini di lingkungan keluarga. Lebih lanjut, temuan dari organisasi seperti Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, juga mengindikasikan hal serupa. Data mereka menunjukkan bahwa orang dewasa yang tumbuh dalam keluarga yang menekankan pentingnya menabung dan berinvestasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengakumulasi aset
dan mencapai kemandirian finansial di usia yang lebih dini. Hal ini menggarisbawahi adanya transmisi perilaku keuangan antar generasi, di mana kebiasaan dan nilai-nilai keuangan diturunkan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Jadi, apa yang kita lihat dan dengar tentang uang di rumah sejak kecil ternyata punya dampak yang signifikan dalam membentuk cara kita mengelola keuangan di masa depan. Meskipun data-data ini mungkin bersifat umum, tapi kita bisa melihat benang merahnya, kan? Cara orang tua kita memperlakukan uang, nilai-nilai yang mereka tanamkan tentang uang, itu semua akan membentuk cara pandang kita terhadap uang. Kalau dari kecil kita terbiasa melihat orang tua kita berhemat dan menabung untuk tujuan yang jelas, kemungkinan besar kita juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita terbiasa melihat orang tua kita hidup konsumtif dan kurang memiliki perencanaan keuangan, kita juga berpotensi meniru kebiasaan tersebut. Sekarang mari kita coba lihat lebih dalam. Bagaimana sih pola pikir orang tua ini bisa mempengaruhi berbagai aspek keuangan kita? Pertama, kemampuan menabung. Kalau orang tua kita dulu sangat menekankan pentingnya menabung, bahkan mungkin memberikan contoh langsung dengan menunjukkan tabungan mereka, kita kemungkinan besar akan tumbuh menjadi orang yang punya kebiasaan menabung yang kuat. Kita akan melihat menabung sebagai prioritas, bukan sebagai sisa dari pengeluaran. Kedua, cara kita berutang. Pola pikir orang tua tentang utang juga sangat berpengaruh. Kalau orang tua kita sangat menghindari utang dan selalu mengajarkan untuk hidup sesuai kemampuan, kita mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengambil utang. Kita akan berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk berutang dan hanya akan mengambil utang untuk hal-hal yang benar-benar penting dan produktif. Sebaliknya, kalau orang tua kita terbiasa dengan utang dan mungkin kurang bijak dalam mengelolanya, kita mungkin juga akan cenderung lebih mudah mengambil utang tanpa mempertimbangkan risikonya. Ketiga, kebiasaan berinvestasi. Ini juga area yang sangat dipengaruhi oleh pola pikir orang tua. Kalau orang tua kita punya pemahaman tentang investasi dan mungkin pernah menceritakan pengalaman mereka berinvestasi, kita akan lebih terbuka dan tertarik untuk belajar tentang investasi. Kita akan melihat investasi sebagai cara untuk mengembangkan uang kita di masa depan. Tapi kalau orang tua kita tidak memiliki pengetahuan atau bahkan takut dengan investasi, kita mungkin juga akan merasa ragu dan enggan untuk mencoba berinvestasi. Keempat, cara kita membelanjakan uang. Ini mungkin yang paling terlihat dampaknya. Kalau orang tua kita dulu sangat hemat dan selalu mengajarkan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kita mungkin akan tumbuh menjadi orang yang lebih bijak dalam berbelanja. Kita tidak akan mudah tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Tapi kalau orang tua kita cenderung konsumtif dan mudah membeli barang-barang impulsif, kita juga berpotensi memiliki kebiasaan yang sama. Kelima, pandangan kita tentang risiko keuangan. Pola pikir orang tua tentang risiko juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan keuangan. Kalau orang tua kita sangat berhati-hati dan cenderung menghindari risiko, kita mungkin juga akan menjadi orang yang sangat konservatif dalam hal keuangan. Kita mungkin akan lebih memilih instrumen investasi yang aman, meskipun potensi keuntungannya kecil. Sebaliknya, kalau orang tua kita lebih berani mengambil risiko yang terukur, kita mungkin juga akan lebih terbuka untuk mencoba investasi yang lebih berisiko, namun dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nah, setelah kita membahas semua ini, coba deh sekarang kamu renungkan sejenak. Bagaimana pola pikir orang tuamu dulu tentang uang? Apakah mereka termasuk orang yang hemat, boros, takut berutang, atau berani berinvestasi? Coba ingat-ingat lagi nasihat-nasihat yang sering mereka berikan tentang uang. Apakah ada kebiasaan keuanganmu saat ini yang menurutmu mirip dengan kebiasaan orang tuamu dulu? Ini bukan berarti kita harus menyalahkan atau mengikuti semua pola pikir orang tua kita ya. Tujuan dari refleksi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita. Dengan memahami dari mana kebiasaan kita berasal, kita jadi punya kesempatan untuk memilih. Apakah kita ingin mempertahankan kebiasaan tersebut atau mengubahnya menjadi lebih baik? Kalau kamu merasa ada pola pikir keuangan dari orang tuamu yang kurang sehat dan ingin kamu ubah, jangan khawatir. Perubahan itu mungkin butuh waktu dan usaha, tapi sangat mungkin untuk dilakukan. Kamu bisa mulai dengan belajar lebih banyak tentang literasi keuangan, mencari mentor atau komunitas yang positif, dan secara bertahap mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil dalam pengelolaan uangmu. Nah, itu tadi obrolan kita tentang bagaimana pola pikir orang tua bisa mempengaruhi cara kita mengelola uang. Semoga apa yang aku bagikan hari ini bisa memberikan insight baru buat kalian dan membantu kalian untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Aku penasaran nih, gimana pengalaman kalian? Apakah kalian merasa ada pengaruh yang kuat dari pola pikir orang tua kalian terhadap cara kalian mengelola uang saat ini?
Coba share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu, cerita kalian bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. See you di next video.